Memang perlu teman-teman ya, belajar kepada orang yang berilmu itu memang perlu. Kalau kita belajar kepada orang yang tidak berilmu, lalu apa yang kita dapatkan? Artinya kita mencari ilmu, bukan mencari suatu mafsadah yang akan muncul lagi. Kalau kita belajar kepada orang yang tidak berilmu, lalu mafsadahnya nanti akan ada. Ditakutkan orang yang tadi itu sok tahu. Artinya orang yang akan mengajari kita itu sok tahu tentang itu. Dan kita pun tidak tahu ini benar atau tidak. Ini kalau dalam keadaan sama-sama tidak tahu. Ya, andai rukun Islam ada berapa dijelaskan, ternyata salah, gurunya salah menjelaskan karena tidak berilmu. Lalu muridnya tidak bisa membantah gurunya karena memang posisinya murid ya tidak berilmu tentang itu. Dan posisinya guru ya harus memberikan ilmu, bukan malah tambah membuat muridnya tambah bodoh, tambah pusing. Jadi kesimpulannya kita harus berilmu dalam mengajari seseorang. Menjadi guru ya harus berilmu. Saya pun kalau saya tidak berilmu tentang itu, saya tidak mau untuk mengajari karena sangat berbahaya. Fa in dhakharat maslahatuhu takallam. Ketika sudah maslahahnya ataupun suatu kebaikannya itu jelas, takallam. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Kami temukan salah satu video Habib Bahar. Mungkin video ini dulu pernah Habib Bahar berceramah di depan jamaahnya, lalu direkamlah oleh para jamaahnya, kemudian diuploadlah di YouTube ini. Sehingga banyak orang-orang yang melihat, lalu juga tersampaikan kepada saya, dan kemudian muncullah di pikiran saya, kayaknya video ini, kayaknya narasi ini bermasalah. Jadi kami akan mengkonter atau kami akan berikan suatu pendapat mungkin ya, atau suatu pertanyaan khususnya kepada Al-Habib Bahar dan juga khususnya kepada teman-teman sekalian. Apakah ini benar menurut pandangan sampean? Dan ini menurut pandangan saya keliru. Apa narasi yang pernah disampaikan oleh Al-Habib Bahar bin Smith? Al-Habib Bahar bin Smith mengatakan belajar kepada satu habib yang jahil, yang bodoh, itu sama ukurannya seperti belajar kepada 70 kiai yang alim. Kira-kira seperti itu narasinya. Jadi video yang tersebar narasinya seperti itu. Dan ini menurut pandangan saya, ini narasi yang bermasalah. Karena kalau kita belajar tentu kita ingin mendapatkan ilmu. Karena kita tidak tahu lalu kita belajar. Lalu nanti apa hasilnya ketika belajar, ketika kita menuntut ilmu kepada orang yang tidak tahu ilmu? Jadi pertanyaannya seperti itu. Ini logika dasar. Andai kita mau ngambil air di sumur, kalau sumurnya sudah kering, tidak ada airnya, apa yang bisa kita ambil di sumur itu? Ini logika dasar teman-teman ya. Ini logika dasar. Artinya tidak bisa kita samakan belajar kepada satu habib yang jahil, tidak bisa kita samakan sama dengan belajar kepada 70 kiai yang alim. Jelas itu tidak mungkin sama. Karena memang tidak sama. Kita belajar ke dia dapatnya apa, kita belajar ke dia dapatnya apa. Jadi pertanyaannya seperti itu. Jadi ini pertanyaan yang sangat simpel. Kita mau ngambil air di sumur, sumurnya tidak ada isinya, lalu apa yang bisa kita ambil dari sumur itu? Akhirnya, Habib Quraish Shihab, Profesor Quraish Shihab, pengarang tafsir Al-Misbah, berbicara, saya punya kewajiban untuk men-share ini kepada kalian semua, biar paham apa yang mesti kita lakukan sebagai umat Islam. Kita ingin menuntut ilmu, ya. Kita ingin mencari ilmu. Lalu ketika kita ingin mencari ilmu, tentu kita harus mencari orang yang berilmu. Gitu. Karena yang namanya kata-kata belajar, karena kita tidak tahu, lalu kita ingin menuntut ilmu. Kalau kita belajar kepada orang yang tidak berilmu, nanti akan ada mafsadah atau akan ada suatu hal yang jelek yang akan nampak. Hal yang tidak baik yang akan nampak. Jadi seperti itu.
Sangat jelas ya, sangat jelas mafsadahnya kalau kita belajar kepada orang yang tidak tahu mana itu satu, mana itu dua. Tidak tahu mana itu yang benar, mana itu yang salah. Artinya kalau kita belajar nahu ya, kalau kita belajar kepada orang yang tidak tahu nahu, lalu apa yang bisa kita dapatkan belajar kepada orang yang tidak tahu nahu? Jadi seperti itulah logika dasar lah ya. Kalau kita belajar kepada orang yang tidak tahu fikih, lalu apa maksud kita belajar kepada orang yang tidak tahu fikih? Jadi harus kita mencari ya orang yang tahu fikih. Jangan kita mencari kepada orang yang tidak tahu fikih. Karena tujuan belajar itu supaya kita tahu. Karena yang namanya orang belajar itu mencari ilmu. Paham ya? Mencari ilmu. Karena dengan ilmu itu kita bisa dikatakan berilmu. Karena dengan ilmu itu kita bisa tidak dikatakan jahil. Jadi mana mungkin kita belajar kepada orang yang jahil, ya? Di dalam melihat anak cucu baginda Nabi dan Habib itu sendiri, apakah gelar yang wajib melekat di tubuh anak cucu Nabi, atau itu hanya sifat yang dilekatkan? Bila orang tersebut mempunyai sifat itu, ide kalau yang ngomong Habib mungkin akan sangat valid. Kalau kita ingin disebut orang yang berilmu, jadi tidak bisa kita belajar kepada orang yang jahil. Kita harus mencari orang yang berilmu, bukan orang yang tidak berilmu. Jadi ini dasar-dasar saja lah. Dan saya yakin teman-teman bisa paham lah ya apa yang saya maksud. Jadi kami sebenarnya tidak mau memanas-manasin kalian untuk kesana kesini pikirannya ya. Ini hanya bantahan kami lah, logika kami ketika mengaplikasikan mengenai hal tersebut. Kok bisa gitu ya? Belajar kepada satu Habib yang jahil sama seperti hanya belajar kepada 70 kiai yang ahli. Kok bisa ini disamakan oleh Habib Bahar? Kok bisa? Jadi pertanyaannya gitu. Kok bisa? Apa memang ada penjelasan yang seperti itu? Mengatakan belajar kepada duriyah Nabi yang jahil yang satu itu sama ukurannya seperti belajar 70 kiai yang alim. Mungkin ada ya, semestinya kan ditampakkan dan ada ya, ada bukan tidak ada. Karena ketika kita menunjukkan ya kita berilmu seperti itu ya. Dimana ketika kita menjelaskan lalu kita katakan ini dasarnya, kita bisa dikatakan kita berilmu tentang itu. Andai kita ditanya khobar, oh khobar seperti ini, lalu ditanyakan fa'il, oh fa'il ini seperti ini, dibaca rofa, oh khobar itu dibaca rofa. Ketika kita sudah tahu jawabannya, lalu kita berilmu tentang khobar, berilmu tentang rofa seperti itu. Jadi memang perlu teman-teman ya, belajar kepada orang yang berilmu itu memang perlu. Kalau kita belajar kepada orang yang tidak berilmu, lalu apa yang kita dapatkan? Artinya cari ilmu bukan mencari suatu mafsadah yang akan muncul lagi. Kalau kita belajar kepada orang yang tidak berilmu, lalu mafsadahnya nanti akan ada. Ditakutkan orang yang tadi itu sok tahu. Artinya orang yang akan mengajari kita itu sok tahu tentang itu. Dan kita pun tidak tahu ini benar atau tidak. Ini kalau dalam keadaan sama-sama tidak tahu. Ya, andai rukun Islam ada berapa dijelaskan, ternyata salah, gurunya salah menjelaskan karena tidak berilmu. Lalu muridnya tidak bisa membantah gurunya karena memang posisinya murid ya tidak berilmu tentang itu. Dan posisinya guru ya harus memberikan ilmu, bukan malah tambah membuat muridnya tambah bodoh, tambah pusing. Jadi kesimpulannya kita harus berilmu dalam mengajari seseorang. Menjadi guru ya harus berilmu. Saya pun kalau saya tidak berilmu tentang itu, tidak mau untuk mengajari karena sangat berbahaya. Fa in dhaharat maslahatuhu takallam. Ketika sudah maslahahnya ataupun suatu kebaikannya itu jelas, takallam, maka sampaikanlah. Wa illa amsa, ketika sudah tidak jelas, artinya akan ada mafsadah, diam saja, jangan sok tahu. Jadi seperti itulah kesimpulannya dari channel Atta Official. Saya mohon maaf apabila ada kelenjangan kami untuk mengomentari Habib Bahar bin Smith, dan semoga beliau dijaga oleh Allah, diberikan kesehatan, amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita semua para netizen dan juga saya diberikan suatu ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, pengetahuan dari Allah Subhanahu wa taala, dan dihindarkan dari kejahilan-kejahilan. Amin amin ya rabbal alamin. Indonesia tanah air
keadilan